lovers semua, bertemu lagi dengan kami. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang berapa sih suhu ruangan ideal pada saat kita merawat atau memelihara kucing BSH. Pastinya ini akan dibahas bersama dengan Dr. Rifki Yusuf. Halo. Sebenarnya nih ya dok, pasti para cat lovers juga penasaran gitu. Sebenarnya berapa sih suhu ideal ruangan gitu pada saat kita merawat kucing BSH? Iya, suhu ideal untuk merawat kucing British Shorthair itu 23 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius. Oh, gitu. Ada lagi yang menyatakan 23 sampai dengan 26 gitu. Oh, Itu gitu. suhu idealnya. Oke, kan tadi kan ada yang 23 sampai 25, terus sampai ada juga yang 23 sampai 26. Ya. Kan di patokan awal berarti 23 derajat Celcius nih. 23 derajat Celcius. Terus kalau misalkan suhunya itu di bawah 23 derajat tuh, bakal apa yang terjadi gitu? Gimana kalau misalnya suhunya di bawah itu? Kalau misalnya suhunya di bawah 23 derajat Celcius, Ya. bisa aja nggak masalah, bisa juga menimbulkan masalah pencernaan karena suhu yang terlalu dingin pada kucing itu akan menyebabkan pencernaannya terganggu, penyerapan makanannya juga tidak maksimal, kemudian bisa kadang diare gitu ya. Walau BSH adalah kucing yang mudah untuk menyesuaikan diri. Jadi walaupun teorinya 23, 25, sering sekali 22 nggak masalah, 21 nggak masalah gitu. Jadi dia memang tipe kucing yang gampang menyesuaikan diri, tapi ada nggak menutup kemungkinan juga bisa jadi gangguan pencernaan jika suhunya di bawah 23 derajat. gitu ya. Jika suhunya terlalu dingin. Ya. Terlalu dingin. Ya. Berarti kalau misalnya kita melihara nih, wajib pakai AC nggak sih dok? Sebaiknya pakai AC. Ya, sebaiknya pakai AC. Kenapa? Karena dengan adanya AC kita bisa mengatur suhunya tentunya gitu. Yang kedua, AC akan membantu meningkatkan nafsu makannya. Maksudnya dengan suhu yang terkontrol ya, yang terukur gitu. Yaitu dengan AC ya nafsu makannya juga akan lebih baik biasanya ketimbang tidak ber-AC. Oh, gitu. Ya, yang ketiga juga pertumbuhan dari bulu. Pertumbuhan bulu juga biasanya lebih baik kalau ber-AC. Jadi kalau wajib enggak, tapi sebaiknya ber-AC. Oh, jadi sebaiknya ber-AC karena lebih teratur gitu ya Ya, suhunya. kalau tidak ber-AC ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting sirkulasi udaranya harus baik, misalnya dengan exhaust fan atau dengan jendela yang terbuka lebar gitu ya. Itu nggak masalah, tidak membahayakan gitu ya. Tapi yang terbaik memang AC. Oh ya memang terbaik AC gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai AC nih dok, ada pengaturan khususnya nggak sih atau gimana? Pengaturan, maksudnya settingan AC-nya Iya, ya? kayak mode apa gitu. Oke. Ada dua cara mengatur AC. Yang pertama adalah dengan mode biasa ya. Mode biasa kita ngatur kita mau di suhu berapa gitu. Misalnya target kita adalah 25 derajat Celcius atau 24 atau 23 gitu. Atur di suhu tersebut. Nah, tapi sebaiknya kita memiliki pengukur suhu dan pengukur kelembaban. Nah, fungsinya apa? Pertama adalah untuk memastikan bahwa suhunya itu yang didapat di ruangan tersebut, di ruangan ber-AC tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ada pengukur suhu. Yang kedua adalah kelembaban gitu. Kalau kelembabannya baik dengan pengaturan mode biasa itu, kelembabannya ternyata baik gitu ya. Karena kelembaban yang baik itu di bawah 60. Oh, Ya, gitu. Itu boleh pakai mode biasa. Nah, pada daerah-daerah tertentu yang kelembabannya tinggi, itu mode biasa kadang tidak cukup. Suhunya didapat gitu ya sesuai dengan yang diinginkan, tapi udaranya tetap lembab. Nah, maka kita sarankan untuk mengatur AC di dry mode, di mode kering ya. Tujuannya adalah
selain dari suhu yang bisa kita dapatkan ideal, juga kelembabannya bisa ideal. Karena pengaturan AC di dry mode itu dia akan menarik air di di udara, sehingga udaranya bisa kering dan kelembabannya itu bisa ideal. Gitu ya. Jadi terjaga kelembabannya terjaga. Jadi satu mode biasa, kedua dry mode. Kemudian diukur suhu dan kelembabannya. Gitu. Berarti tadi yang di bawah 60 itu kelembaban ideal kelembaban ideal. Tadi selain suhu juga kita perlu juga memperhatikan kelembaban ideal. Jadi penting ya ada alat untuk pengatur untuk tahu gitu ukuran suhu dan kelembaban saat ini tuh berapa gitu ya. Perlu untuk terutama mengontrol, ya. Perlu terutama untuk breeder ya, atau untuk yang kucingnya banyak gitu ya. Nah, terus nih Dok, pertanyaan yang terakhir mungkin ya Dok ya, tapi mungkin ini pernah bikin penasaran para cat lovers. Misalkan ya Dok ya, kalau kita tuh ruangannya terbatas gitu, melihara BSH nih, tapi kebetulan BSH kita tuh nggak cuma satu, ada yang dewasa, terus juga ada yang masih kitten atau yang baru lahir. Nah, itu cara mengatur suhunya gimana ya Dok? Oke. Ya, pada bayi baru lahir dia memerlukan suhu yang lebih hangat. Idealnya di 27 derajat Celcius ya, 26 sampai 28 sebetulnya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kalau di dalam satu ruang itu ada yang dewasa, ada yang menyusui gitu ya. Nah, pada tempat yang menyusui kan tidak mungkin digabung sekaligus ya, induk menyusui dengan kucing lainnya, pasti ada pemisahan. Nah, pada kucing yang menyusui atau induk yang menyusui dengan kitten-kittennya itu, maka kita kondisikan misalnya ruangannya itu ditutup oleh sesuatu ya, ditutup apapun gitu, sehingga tidak terpapar AC secara langsung, yang suhunya tadi sudah diatur. Misal AC suhunya 24 derajat Celcius. Wah, ini di bagian sana ada yang menyusui nih, ada bayi-bayi gitu ya. Nah, maka area yang menyusui tersebut itu dihalangi, ditutup ya, tidak 100% tertutup, tentunya masih ada celah udara, tapi ditutup sehingga terlindung dari paparan langsung. Nah, kemudian diukur suhunya di dalam ruang yang sudah ditutup itu. Ya boleh pakai kain atau pakai apapun gitu. Diukur suhunya. Jadi tujuan penutupan adalah untuk membedakan antara suhu yang ruang menyusui ini dengan suhu di luar, yaitu dengan penutupan tersebut. Biasanya beda sih kalau di luar area menyusui ini ya, atau tempat menyusui ini suhunya misalnya 24, nah kita bisa kondisikan di ruang tersebut itu suhunya 26 atau 26-27 gitu. Oh gitu, jadi ditutupin ya, jadi biar suhunya beda gitu ya, dengan yang terbuka gitu. Ya. Jadi kayak tutup, kalau misalnya ditutupinnya pakai kayak tirai gitu bisa nggak Dok? Apapun yang dapat menahan atau mengurangi paparan dari AC. Nah kemudian dikasih penghangat juga itu cukup membantu. Lampu penghangat. Iya. Ya otomatis jadi beda juga suhunya ya. Iya. Kalau ada lampu itu. Nah tuh para cat lovers, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan melihara banyak kucing, beberapa kucing biasa, terus tapi ruangannya terbatas, bisa itu tadi ada tipsnya tuh ditutupin kain atau apa, jadi sehingga suhu yang di luarnya tetap seharusnya, tapi untuk yang menyusui atau yang kitten itu lebih hangat. Oke, terima kasih banyak ya Dok untuk informasinya. Semoga useful untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!